Seorang pria diam-diam melihat wanita mandi, menyebabkan kedua matanya buta. Setelah guru mengetahui hal ini, segera memberikan mantra pada mata pria tersebut. Namun sang guru mengatakan bahwa matanya memiliki kekuatan sihir yang kuat. Mulai saat itu, dia tidak bisa melihat wanita cantik lagi. Mulai sekarang, dia tidak boleh membuka mata, atau akan dikuasai oleh kekuatan sihir. Dan akhirnya terpengaruh oleh sihir. Akhirnya berubah menjadi raja sihir yang kejam. Tanpa diketahui, guru meninggalkan 3 peti rahasia untuknya. Asalkan dia menyelesaikan 3 tugas di dalam peti rahasia tersebut, dia bisa membuka mata kembali. Namun pada saat itu, sekretaris datang dengan tergesa-gesa untuk memberitahunya. Tuan muda kedua telah mengadakan rapat pemegang saham untuk mencabut posisi direktur utamanya. Untungnya, pria itu tiba di tempat rapat pada menit terakhir. Tuan muda kedua melihat situasi, langsung meminta asistennya untuk mengeluarkan surat penunjukan. Namun pada hari sebelumnya, kakek sudah menunjuk pewaris keluarga Lin, dan mewariskannya kepada tuan muda kedua. Selain itu, akan segera menjabat sebagai ketua dewan direksi Lin Tian Group berikutnya. Dan pria itu hanyalah anak angkat yang diambil oleh keluarga Lin. Tidak memiliki hak waris sama sekali. Pria itu juga tidak ingin bertengkar dengan mereka. Dia pergi keluar dengan sekretarisnya. Namun pada saat itu, ratusan mobil mewah datang melaju. Seorang dewi perang wanita yang cantik turun dari mobil, bertemu dengan Raja Serigala. Tanpa diketahui, identitas sebenarnya dari pria itu adalah Raja Serigala yang berkuasa. Dewi perang datang untuk memberinya amplop. Ternyata gurunya sebelumnya telah memberinya instruksi. Amplop-amplop ini hanya boleh dibuka 1 bulan sekali. Sekretaris itu mengambil amplop tersebut, membukanya dan melihat. Ternyata isinya adalah surat pernikahan. Di atas tertulis guru pria Tai Zhenren, untuk mengubah takdir keluarga Chen di Timur Yo. Untuk membalas budi, 10 tahun kemudian, akan menikahkan putri keluarga Chen. Menyediakan untuk murid Tai Zhenren. Artinya, akan dijodohkan dengan pria itu. Pria itu juga terlihat bingung. Matanya akan kembali bisa melihat. Apa hubungannya dengan menikah? Jadi dia tetap mengikuti permintaan gurunya. Pagi, bersiap pergi ke rumah Chen untuk melaksanakan pernikahan. Maka dia meminta Dewi Perang pergi menghubungi grup Serigala Ilahi. Minta mereka mengirimkan investasi miliaran ke rumah Chen, sebagai mas kawin untuk mereka. Kemudian detik berikutnya, pria itu kemudian datang sendirian ke rumah Chen. Namun ketika keluarga Chen melihat surat nikah pria itu, mereka menunjukkan ekspresi tidak senang. Mereka meminta dia untuk menunggu sebentar di sana. Mereka pergi menanyakan pendapat putrinya. Aku sudah mendengarnya. Maukah aku menikah dengan seorang buta? Bukankah ini seperti mendorongku ke dalam neraka? Saya tidak menginginkannya. Anak kecilku, berbicaralah pelan-pelan. Jangan sampai Ling Tuan mendengarnya. Meskipun Ling Zong adalah seorang buta, tetapi dia adalah pemilik Ling Tian Group. Dengan aset miliaran, keluarga Chen kami tidak bisa menghadapi. Benar juga, semua aset keluarga Chen kami jika dijumlahkan, belum sebanding dengan sebagian kecil dari mereka. Jika kita tidak menyetujui pernikahan ini, sekali saja membuat bos Ling tidak senang. Mereka hanya perlu membuka mulut, dan bisa menghancurkan keluarga Chen kita. Apa maksud kalian? Tidak mungkin aku harus menikahi orang buta ini. Sejujurnya, Bos Ling, selain buta, kondisi dan penampilan, sebenarnya, cukup bagus. Ya, Hong Yu, kalau begitu, kamu harus sedikit menderita. Tapi aku sudah bertunangan dengan pemimpin muda dari grup Yo Liwei, sudah bertunangan. Nilai kekayaan grup Yo, hanya beberapa miliar, dibandingkan dengan grup Ling Tian. Perbedaannya, masih cukup besar. Begitu saja, keluarga Chen kita, jika kita bisa bergabung, pohon besar grup Ling Tian, maka kekayaan dan kemuliaan di masa depan, tidak perlu khawatir lagi. Menurutku, kamu dan Yo Liwei, batal tunangan, menikahi. Bos Ling, dia seorang buta, mungkin tidak bisa merawat diri sendiri. Aku harus merawatnya seumur hidup. Apakah aku harus melayaninya seumur hidup? Saya datang, membersihkan. Ayo pergi, ayo, benar. Berhenti. Datanglah, datanglah. Kalian bisa membiarkannya menikah dengan Tuan Ling itu? Mereka berdua, satu buta satu bisu. Benar-benar pasangan yang sempurna. Dia memiliki tahi lalat di wajahnya. Terlihat begitu jelek. Bagaimana mungkin dia menikah dengan Bos Ling? Memang, tidak bisa. Karena itu, maka seharusnya dia, lebih seharusnya. Apa maksudmu? Lihatlah, Bos Ling adalah seorang buta. Tidak peduli dengan kecantikan atau kejelekan. Lihat lagi surat nikah ini. Apakah ada yang menyebutkan siapa di atasnya? Ternyata tidak tertulis. Dia adalah anak angkat keluarga Chen kami. Secara ketat. Juga dianggap sebagai anak perempuan keluarga Chen. Biarkan dia menikah dengan Bos Ling. Ada pertanyaan. Ini, bulan merah. Katanya ada sedikit benarnya. Bukan hanya sedikit benar. Dia seorang bisu. Lagi pula tidak bisa bicara.
Tidak perlu khawatir dia akan membocorkan rahasia. Selama kita tidak bicara, biarkan bos Ling itu bingung. Siapa yang akan tahu kebenaran? Asalkan kita bisa menipunya hari ini. Saat itu, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Ya, benar. Menipu orang tidak benar. Keluarga Chen telah merawatmu selama bertahun-tahun. Bukan berarti kamu bisa hidup sendiri. Lakukan saja apapun yang saya minta. Kamu berani berbicara dengan aku tentang prinsip moral? Orang bisu pun banyak mulut. Aku rasa kamu mencari masalah. Jangan merasa tersinggung. Izinkan Anda menikah dengan Tuan Ling. Itu agar kamu bisa hidup bahagia. Kamu, dengarkan baik-baik. Lakukan saja apapun yang saya minta. Kalau tidak, aku mengalahkanmu sampai mati. Kalau kamu tidak mendengarkan, aku akan mengusirmu dari rumah. Membuangmu ke jalan. Aku akan biarkan kamu kedinginan dan kelaparan. Su Yao, keluarga telah merawatmu begitu lama. Kamu harus tahu berterima kasih. Anggap saja sebagai, bantulah ayah. Baiklah. Ini sudah cukup. Ayo pergi. Ikutlah aku bertemu dengan orang. Cepat. Tuan Ling, inilah putri kecil keluarga kami. Dia sudah setuju. Baiklah, Paman. Kapan kita akan menikah? Semakin cepat, semakin baik. Begitu, aku akan mencari seorang suami terlebih dahulu. Hitunglah hari baik. Tanggal 8 bulan ini. Itu adalah hari baik. Jadi tanggal 8. Tapi, aku harus mengingatkan, anak perempuan kita memiliki sedikit kekurangan. Benar. Dia bisu. Ling, Anda mungkin tidak akan menyukainya, bukan? Tidak akan keberatan. Saya sendiri. Tidak ada bedanya dengan buta. Bagaimana bisa menghina orang lain? Apa artinya tidak ada bedanya dengan buta? Jelas-jelas dia buta. Asalkan tidak menghina, itu baik. Benar. Jadi begitu dulu. Beberapa hari ini keluarga kita. Semua harus bersiap-siap dengan baik. Baiklah, Paman dan Bibi itu. Saya akan pergi terlebih dahulu. Baik. Gadis sombong. Tidak punya sedikit pun penglihatan. Pergi. Antar gender. Pergi. Terima kasih. Tentang hal ini, mari kita biarkan begitu dulu. Tapi di dalam hatiku, selalu merasa takut. Hal ini, bagaimana jika rahasia terbongkar? Terbongkar itu hanya masalah waktu. Yang harus kita lakukan, hanya membuat rahasia terbongkar lebih lambat. Setidaknya kita harus menunggu sampai menikah. Saat itu, bahkan jika orang buta itu datang, kita tidak perlu takut. Pada akhirnya, kita bertindak sesuai dengan janji pernikahan. Saat itu mereka sudah menikah. Apakah dia akan menarik diri? Kita, tidak apa-apa. Memang itulah logikanya. Tunggu sampai hari dia menikah. Cari tamu yang tidak dikenal lagi. Gunakan selendang merah. Tutupi bisu itu. Biar tidak ada yang tahu siapa dia. Prosesnya akan berjalan lebih cepat. Nanti cari seseorang. Beri minum orang buta itu sampai mabuk. Dengan bingung. Bawa mereka ke kamar pengantin. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Saat itu semuanya akan berjalan lancar. Baiklah. Itu adalah cara yang bagus. Anak perempuan. Hari pernikahan. Kamu jangan sampai terlihat. Jika terjadi, jika mereka mengenali, akan menjadi buruk. Benar. Baiklah. Aku tahu. Saya tidak bodoh. Ling Lang akan menikah. Ya. Dan sudah ditetapkan pada tanggal 8 bulan ini. Siapkan jet pribadi untuk saya. Saya akan segera pergi ke Dongzhou. Selamat untuk keluarga Chen dan keluarga Ling. Semoga bahagia selamanya. Banyak uang. Ya, benar. Duduk di dalam. Ayah. Ibu. Ayo pergi cepat. Cepat keluar. Anak kecilku. Apakah kamu gila? Bukankah sudah kukatakan? Jangan tunjukkan dirimu. Mengapa kamu keluar dengan bangga seperti itu? Panggil kami ayah dan ibu. Kamu takut orang lain tidak tahu. Kamu siapa? Ayah. Ibu. Saya datang membawa kabar baik. Kabar baik apa? Suami. Beritahu orang tua. Kabar baiknya adalah pemegang saham besar dari kelompok Yo, Grup Shenlang, akan memberikan dana sebesar 100 miliar.
Untuk keluarga Chen. Apa? Dana sebesar 100 miliar. Investasi untuk keluarga Chen kita. Yo Xiao, kamu tidak sedang bercanda kan? Bibi, apakah menurutmu hal seperti ini? Apakah ini boleh bercanda sebentar? Tapi mengapa ya? Keluarga Chen kita. Poin yang mana? Diincar oleh grup Serigala Dewa. Bukan keluarga Chen kita yang diincar. Terutama, karena Li Wei berbakat. Apa artinya ini? Paman, kamu tidak tahu. Grup Serigala Dewa ini, investasi sebesar 100 miliar ini, akan diurus oleh grup Yo kami. Bertanggung jawab sepenuhnya. Lalu Li Wei bertanggung jawab, menginvestasikan uang ini ke keluarga Chen kita. Bukan aku dan Li Wei, akan segera menikah. Seperti pepatah, air tenang menghanyutkan. Kalau tidak, 100 miliar ini, tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Benar. Begitulah adanya. Jadi begitu ya. Terima kasih banyak kepada Yo. Suami, kamu sangat baik padaku. Kita akan segera menikah. Aku akan baik padamu, siapa lagi? Mereka benar-benar percaya. Sebenarnya 100 miliar ini, memang ditujukan untuk keluarga Chen. Dipilih untuk diinvestasikan ke keluarga Chen. Aku tidak punya kewenangan. Aku hanya mengikuti arus. Hanya pura-pura saja. Urusan pertunangan. Hong Yu sudah memberitahuku. Tunggu sampai 100 miliar ini masuk. Bahkan jika kebenaran terungkap, kalian tidak perlu khawatir. Ya, grup Ling Tian. Bukankah itu hanya aset 100 miliar? Kita memiliki 100 miliar. Masih takut apa mereka? Benar. Dengan begitu tidak perlu takut. Benar. Untung saja tidak mendengarkan kalian. Pergi menikahi orang buta itu. Kalau tidak, 100 miliar ini masih bisa jatuh ke keluarga Chen kita. Aduh, benar. Masih anak perempuan kesayangan. Kamu punya wawasan. Orang ini sangat kaya. Tapi itu milik orang lain. Hanya dengan mengendalikan uang di tangan sendiri. Barulah paling mantap. Paling percaya diri. Halo. Aduh, baiklah. Saya akan segera datang. Bibi dan Paman. Buku investasi sudah dalam perjalanan. Aku akan keluar sebentar untuk menyambut. Baik. Maka terima kasih Yo Xiao. Suami. Pergi dan kembali cepat. Oke. Dengan 100 miliar ini, bahkan jika orang buta itu tahu kebenaran, sudah tidak masalah. Jangan terburu-buru, Jo Ako. Uang ini belum sampai ke tangan. Mengatakan hal ini, masih terlalu dini. Saya rasa, sebaiknya pergi ke belakang panggung untuk bersembunyi sebentar. Ayo, benar. Apa yang dikatakan ayahmu agak masuk akal. Lebih baik kamu bersembunyi dulu sebentar. Ya, baiklah. Cepat. Ayo, pergi. Lebih cepat. Tuan Ling yang bertanggung jawab, benar-benar tegas dan cepat. Menikah begitu cepat. Apakah harus terburu-buru seperti ini? HMPH. Apa yang terjadi dengan keluarga Chen ini? Mengapa mereka menikahkan putrinya lagi? Putri mereka, Chen Hongyue. Bukankah dia sudah bertunangan dengan Yo Xiao? Mengapa dia juga? Tuan Ling menikah. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang dinikahi Tuan Ling? Datang untuk menghadiri pernikahan putri kecil dan Bos Ling. Semuanya, tunggu sebentar. Silakan mempersilakan pengantin baru. Akan segera tiba. Silakan memperkenalkan pengantin baru. Mengapa pengantin pria ini masih mengenakan kacamata hitam? Mengapa masih memakai kacamata hitam? Bos Ling, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Tidak perlu. Baiklah, mari kita mulai. Bersujud kepada langit dan bumi. Menikah dan membangun keluarga. Mengapa begitu jelek? Apakah kalian punya foto Chen Hongyue? Aku punya. Orang yang ada di foto ini, bagaimana bisa sama dengan pengantin wanita? Tidak sama orangnya. Tidak baik. Tuan Ling tertipu. Bersujud sebagai pasangan suami istri. Ling Tuan, pengantin wanita ini palsu. Sebenarnya bukan putri keluarga Chen. Pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Berani. Siapa kamu? Berani datang ke sini membuat keributan. Bawa dia pergi. Usir dia dari sini. Saya Sekretaris Jenderal Ling, Qian Xiaoyu. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusirku. Sekretaris Jenderal Ling. Oh, jadi kamu adalah Sekretaris Qian. Permisi, saya tidak menyambutmu dengan baik. Aku tidak akan tertipu olehmu. Katakanlah, mengapa kamu menipu Ling Tuan? Sekretaris Qian. Kami tidak menipu Ling Tuan. Hari ini adalah hari bahagia Ling Tuan. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Aku tidak berbicara sembarangan. Pengantin wanita ini palsu. Dia sama sekali bukan anak perempuan kalian. Kalian mencari orang jelek untuk menipu. Aduh, Sekretaris Qian.
Kalian benar-benar salah paham terhadap kami. Kami menipu siapa? Kami juga tidak berani menipu Bos Ling. Ya, Sekretaris Qian. Makanan ini boleh dimakan sembarangan. Kata-kata tidak boleh sembarangan. Aku tidak sembarangan bicara. Baiklah. Kalau begitu, biar semua orang lihat wajah asli pengantin wanita ini. Ayo lihat. Aduh, Sekretaris Qian. Kamu ingin melakukan apa ya? Mau apa? Tentu saja untuk mengungkap tipu daya kalian. Pernikahan belum selesai. Tutup kepala pengantin wanita. Jangan buka terlalu dini. Benar. Tutup kepala pengantin wanita. Harus saat di ruang pengantin. Dibuka oleh pengantin pria sendiri. Jangan langgar adat. Ih, aturan yang tidak masuk akal. Kamu menipu siapa? Kalian melakukan sesuatu yang salah. Takut orang lain mengetahuinya. Ayo Ling Zong, tolong minta Sekretaris Qian untuk berhenti. Biarkan dia berhenti berulah di sini. Xiao Yu,